lupa teman, tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang saya cintai, semoga sahabat semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu konsisten istiqomah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini seharusnya tidak asing bagi kita sebagai seorang muslim, yang mana kita mengetahui bahwa kalimat ini memiliki arti tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di balik kalimat mulia ini terdapat begitu banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang membacanya dengan penuh penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan video kali ini saya akan menguraikan 5 keutamaan dari kalimat tersebut. Namun sebelum berlanjut ke pembahasan, saya mau mengingatkan buat teman-teman yang baru ketemu atau berjumpa dengan channel ini, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga tombol loncengnya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video yang terbaru dari channel ini. Dan di like dan share video ini ke sosial media teman-teman semua untuk berbagi ilmu atau informasi ini. Insya Allah akan terhitung menjadi amal yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali ke pembahasan. Keutamaan yang pertama dari kalimat atau zikir ini adalah Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba yang mukmin mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka keluarlah dari mulut mukmin tersebut malaikat seperti seekor burung hijau yang memiliki sepasang sayap putih bertahtakan mutiara dan permata. Salah satu di antaranya berada di timur, sedangkan yang lain berada di barat. Apabila kedua sayap itu ditebarkan, maka keduanya melampaui timur dan barat. Lalu terbanglah malaikat itu ke langit hingga sampailah dia ke arsy, dan dia berdengung bagaikan dengungan lebah. Kemudian berkatalah para malaikat pemikul arsy kepadanya, diamlah kamu demi keperkasaan dan keagungan Allah. Lalu malaikat yang berdengung itu menjawab, aku tak akan diam sampai Allah mengampuni orang yang mengucapkan kata-kata tadi, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah pun memberinya 70.000 lidah yang memohonkan ampunan bagi pembaca kata-kata itu sampai hari kiamat. Kemudian apabila hari kiamat tiba, malaikat yang berdengung itu datang dan membimbing tangan si pembaca tadi untuk melewati sirat, jembatan sirat, dan memasukkannya ke dalam surga. Keutamaan yang kedua dari kalimat ini ialah bersumber dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, pada malam Mi'raj, ketika aku dimi'rajkan ke langit, aku melihat sebuah kota dari cahaya bagaikan 1000 kali di dunia, bergantungan dengan rantai-rantai dari cahaya. Kota itu mempunyai 100.000 pintu sendiri-sendiri. Pada setiap pintunya terdapat tanaman yang dihampiri dengan rahmat Allah, dan pada setiap taman terdapat istana dari cahaya, dan pada setiap istana terdapat gedung dari cahaya, dan setiap gedung terdapat 70 ruangan dari cahaya, dan setiap ruangan terdapat rumah dari cahaya, dan di atas tiap-tiap rumah terdapat kamar dari cahaya. Dan setiap kamar terdapat 400 pintu, masing-masing pintunya mempunyai 2 daun pintu, satu dari emas dan satunya lagi dari perak. Dan di depan tiap-tiap pintu terdapat singgasana dari cahaya, dan di atas tiap-tiap singgasana terdapat kasur dari cahaya. Dan di atas tiap-tiap kasur ada seorang bidadari yang sekiranya jika bidadari itu menampakkan jari manisnya di dunia ini, niscaya cahaya jari manisnya itu mengalahkan matahari dan bulan. Maka aku Rasulullah SAW berkata, ya Tuhanku, apakah ini untuk seorang nabi ataukah untuk seorang syidik? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini untuk orang-orang yang berzikir di saat-saat malam dan penghujung-penghujung siang,
dan sesungguhnya mereka masih memperoleh tambahan lagi di sisiku, sedangkan aku maha luas. Keutamaan yang ketiga dari kalimat atau zikir ini ialah pada suatu hari pernah beliau Rasulullah duduk bersedih hati. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepadanya lalu berkata, "Ya Muhammad, kenapa engkau sedih seperti ini? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada umatmu 5 perkara yang tidak dia berikan kepada seorang pun sebelum kamu. Yang pertama ialah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku menuruti prasangka hambaku terhadapku, sedangkan Allah tidak menyalahi prasangka hambanya. Lalu yang kedua, barang siapa yang Allah tutupi aibnya di dunia, maka Allah takkan dia bukakan aibnya pada hari kiamat. Yang ketiga ialah Allah tidak menutup terhadap umatmu pintu taubat selagi dia tercekik-cekik. Yang keempat ialah barang siapa yang melakukan dosa sepenuh bumi, maka Allah mengampuninya setelah dia membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan yang kelima ialah Allah mengangkat azab dari orang-orang mati karena doa orang-orang yang hidup. 5 perkara tersebut hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, dan syarat untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad salah satunya adalah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian keutamaan yang keempat dari kalimat atau zikir ini ialah dalam tafsir Abu Su'ud dikatakan bahwa Al-Kalabi berkata, pernah ada 2 orang pendeta dari Syam datang ke Madinah menemui Nabi Muhammad SAW. Tatkala kedua pendeta itu melihat kota Madinah, maka berkatalah mereka berdua, alangkah miripnya kota ini dengan kriteria kota Nabi yang muncul pada akhir zaman. Dan ketika mereka menemui Nabi Muhammad SAW, mereka dapat mengenali sifatnya. Maka berkatalah mereka kepada beliau Rasulullah SAW, Muhammadkah engkau? Lalu Nabi SAW menjawab, iya. Dan mereka bertanya lagi, Ahmadkah engkau? Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, aku Muhammad dan Ahmad. Kemudian mereka berdua berkata, sesungguhnya kami hendak bertanya kepadamu tentang sesuatu. Jika engkau beritahukan kepada kami, maka kami akan beriman kepadamu dan akan membenarkan engkau. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, bertanyalah. Lalu mereka bertanya, beritahukanlah kepada kami tentang syahadat yang terbesar dalam kitab Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Keutamaan yang kelima dari kalimat atau zikir ini ialah pada hari kiamat amal-amal akan datang membela pelakunya dan memberi syafaat pertolongan. Dan datanglah amalan solat itu lalu berkata, ya Tuhanku, akulah solat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau baik-baik saja. Lalu datanglah amalan sedekah seraya berkata, ya Tuhanku, akulah sedekah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau pun baik-baik saja. Lalu datanglah puasa seraya berkata, ya Tuhanku, akulah puasa. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalian datang dengan baik-baik saja. Selanjutnya datanglah Islam dan berkata, dan engkaulah maha sejahtera. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, engkau datang dalam keadaan baik-baik, denganmu aku mengambil dan denganmu aku memberi. Allah berkata demikian kepada Islam. Itu dikarenakan Islam itu mengucap seluruh perbuatan-perbuatan amalan tadi. Dan syarat menjadi Islam salah satunya ialah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kita semua selalu diberikan keistiqomahan dalam mengucapkan kalimat ini, serta diberikan kemudahan untuk mengucapkan ketika sakaratul maut. Amin. Karena kalimat la ilaha illallah merupakan harga surga,
Nabi SAW bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Mari kita agungkan nama Allah di hati kita. Kita hidupkan hati kita dengan senantiasa berzikir kepadanya, menyebut nama-namanya, mencintainya sepenuh hati, hingga kita mengakhiri hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah. Allah bangkitkan kita di hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah, dan di bawah bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang beriman, itulah 5 keutamaan dari kalimat yang mulia ini, yang sebenarnya masih banyak sekali keutamaan dari kalimat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.